Percaya dengan KPU, karena kita percaya dengan KPU, kita percaya KPU curang. Kita percaya KPU curang. Kita datang ke sini untuk mengingatkan bahwa negeri ini dalam bahaya. Dalam bahaya. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, KPU itu orang yang saya kenal. Sudah puluhan tahun saya kenal Hasyim Asy'ari. Teman-teman, kita mau nonton ya, ini aksi orasi ya Refly Harun ya, aksi turunkan Jokowi ya, ini ya gitu ya teman-teman ya. Katanya negeri ini dalam bahaya, dan bagaimana menurut teman-teman ya? Tetapi saya sangat kecewa dengan sikapnya hari ini. Mau saja jadi budak rezim. Mau saja jadi budak rezim. Kita tahu bahwa dari awal rekrutmen KPU itu abal-abal. Oh gitu. Abal-abal. Kenapa begitu? Karena sudah disiapkan oleh tim yang itu oleh presiden. Abal-abal katanya ya teman-teman ya. Ketuanya mantan deputi KSP, kantor staf presiden, anggotanya orang dekat presiden semuanya. Bagaimana mungkin akan mendapatkan KPU yang jujur, berintegritas dan independen? Yang ada adalah KPU yang mengakali pemilu ini, tidak berani membuka sirekap. Sobat semua, kawan semua, ada sidang di Komisi Informasi. KPU tidak berani datang untuk menjelaskan soal Rilcom, untuk menjelaskan soal sirekap dan lain sebagainya. Itu, saya mulai satu-satu ya. Sirekap itu benar alat bantu. Teman-teman, ini kan kemarin kan di MK itu ya jadi pengacara ya, duduk di kursi jadi pengacara itu ya, dari jadi tim hukum dari paslon Amin ya gitu ya. Sekarang di atas mobil ya gitu ya teman-teman ya. Sirekap itu hanya alat bantu. Sirekap hanya alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Sirekap alat bantu kecurangan. Oh gitu. Untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil. Oh gitu. Mobil mewah masuk di KPU, mobil siapa itu? Mobilnya Hasyim Asy'ari. Aduh. Mengapa KPU Depok mengatakan bahwa seolah-olah sirekap itu bisa jalan sendiri? Ada pihak-pihak yang mengendalikan sirekap. Jadi, kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kita sudah diorkestrasi kecurangan ini. Tidak hanya ketika pemungutan suara, tetapi ketika KPU dibentuk. Ketika KPU dibentuk sudah curang. Sobat semuanya, kawan semuanya. Oh ya, ya. KPU. Ya. Bagian kecurangan lain adalah Mahkamah Konstitusi. Oh gitu. Kita ingatkan. Ya, ya, ya. Mahkamah Konstitusi agen kecurangan. Ya, oke, siap. Tapi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi masih ada 1-2 hakim yang paling tidak yang lurus. Hakim yang lurus itu mau dipermasalahkan, mau ditembak, mau di-DKPP-kan, dikode etikan. Oh. Jadi sobat semuanya, Ya, ya, ya. kita harus lawan ini semua. Ya, siap. Karena kejelasan, karena ketidakberesan, karena ketidakadilan, ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan-kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 40 menggelegar ya teman-teman. Jadi suara Refly Harun ini ya orasinya intinya KPU curangkan gitu ya teman-teman ya. Februari, tetapi Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya untuk selebrasi kemenangan. Oh gitu. Teman saya tidak sebutkan namanya,
sudah dipanggil dari kubu 02. Sudahlah. Panggil sebutkan harus namanya itu. Sebutkan harusnya, Bos. Bukan. Itu 1 pekan sebelumnya. Yakin nggak kalau pemilu dicurang? Yakin nggak kalau pemilu dicurang? Apakah relevan lagi kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak. Kalau semuanya sudah direncanakan, kawan-kawan semua, sebagai contoh misalnya, pada tanggal 14 Februari, ketika hari pencoblosan, ketika hari pencoblosan, hanya beberapa jam, 1-2 jam setelah penghitungan suara, langsung diketahui hasil pemilu. Dan hasil pemilu itulah yang dijadikan panduan untuk selebrasi. Panduan. Oh gitu. Menitipkan sesuatu yang menjadi program pasangan calon 02 di APBN tahun berikutnya. Maka ini sangat mengagetkan. Bahkan Presiden Jokowi konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masukkan kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. Dengan segala hormat kepada bapak-bapak polisi yang menjaga kita di depan, 4 pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar 1 Sekretaris Negara Pratikno, 2 Menteri BUMN Erick Thohir, 3 Menteri Investasi Bahlil, dan 4 saya sangat sesalkan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa? 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan. Ada apa? Ada uang. Apakah ada makan siang gratis? Hadiah. Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Karena itu sebenarnya ketika kita demo di depan KPU, kita hanyalah demo di depan boneka. Hanya di depan boneka kecurangan. Tidak penting sebenarnya KPU. Tidak penting Hasyim Asyari. Tidak penting semua anggota KPU. Karena yang paling penting kita lengserkan adalah Jokowi Dodo. Lengserkan Jokowi Dodo. Karena dialah pusat segala kehancuran Republik ini. Betul. Kawan-kawan semuanya, banyak pengamat, banyak tulisan yang mengatakan sebentar lagi negeri ini akan dijajah. Betul. Akan dijajah oleh kekuatan asing yang sengaja diundang. Apakah kita tidak bersedih ketika tahun 45 the founding parents kita memerdekakan Republik Indonesia? Bung Karno mengatakan kita jadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas, tetapi yang terjadi adalah menjadi jembatan cemas. Betul. Kita khawatir negeri ini akan hancur kalau kita tidak lawan dari sekarang. Pemilu yang curang hanya 1 titik untuk menguasai negara ini. Besok-besok semua pemimpin negara ini hanya akan ditentukan oleh segelintir oligarki. Karena itu kita harus lawan. Tolong teriakkan kawan-kawan semua. Kalau saya katakan lawan, kita katakan lawan, ya. Lawan! Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.